Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 2, mata kuliah Dinamika Kebudayaan Jepang, program studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dengan dosen pengampu Ilma Sensei. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, dengan anggota kelompok Nova Farezi Ramahdiar, Nicholas Limtan, Rahyan Arya Fenarda, dan Renaldo Moses Kalengkongan. Alasan kami memilih tema ini karena huruf kana menarik untuk dibahas saat kita melihat sejarah perkembangan huruf kana dan penggunaan huruf kana yang tadinya untuk menyederhanakan penggunaan huruf Tiongkok saat itu. Tujuan kami memilih tema ini, kami berharap dengan tema ini sebagai mahasiswa sastra Jepang dapat mengetahui sejarah huruf kana dan mengapa huruf kana digunakan pada bahasa Jepang sekarang. Huruf kana. Pada awalnya, bahasa Jepang tidak memiliki huruf sendiri. Huruf kana muncul sebagai huruf fonogram yang diciptakan oleh para cendekiawan Jepang yang memodifikasi dan menyederhanakan huruf Tiongkok. Setelah bangsa Tiongkok masuk ke Jepang, huruf kana merujuk pada 3 jenis sistem penulisan bahasa Jepang, yaitu Manyogana, Hiragana, dan Katakana. Kenzuishi dan Kentoushi. Kenzuishi adalah utusan yang dikirim ke Sui pada masa dinasti Sui, dan Kentoushi adalah utusan yang dikirim ke dinasti Tang pada masa dinasti Tang. Adanya Kenzuishi dan Kentoushi yang dilakukan oleh Jepang bertujuan untuk mengimpor kebudayaan Tiongkok pada saat itu, terutama kanji. Pada tahun 800-an, saat melakukan pelayaran Kentoushi, terjadi suatu masalah di Tiongkok sehingga harus dibatalkan. Setelah itu, Jepang akhirnya membuat dan mengembangkan budaya mereka sendiri. Manyogana. Manyogana dipergunakan untuk menulis sejak zaman Asuka hingga zaman Nara, yaitu pada akhir abad ke-6 sampai awal abad ke-8. Manyogana digunakan tanpa dikaitkan dengan makna yang dimilikinya, tetapi hanya sebagai tanda yang digunakan untuk menuliskan suku kata atau silabogram. Istilah Manyogana terbentuk karena magana banyak terdapat di dalam Manyoshu. Selain dipakai untuk menulis Manyoshu, Manyogana juga dipakai untuk menulis Kojiki dan Nihonshoki. Manyogana terbagi menjadi 2, yaitu Manggana, kanji yang dipakai berdasarkan Honyubi atau ucapan kanji Tionghoa. Digunakan untuk pemakaian secara langsung menggunakan bunyi satu huruf kanji, serta dapat digunakan dengan menyingkat bunyi awal atau bunyi akhir. Kedua, kunggana, yaitu kanji yang dipakai berdasarkan kunyomi atau ucapan kanji Jepang. Bentuk kanji dalam Manyogana tidak memiliki makna, tetapi kunggana sendiri memiliki penulisan berdasarkan kemiripan makna kanji. Asal-muasal Manyogana. Berdasarkan situs arkeologi Istana Naniwa, ditemukan papan kayu atau mokang yang bertuliskan 11 aksara Tionghoa dari sebuah waka yang ditulis menggunakan Manyogana sebelum tahun 652. Banyak sarjana studi Jepang cenderung berpendapat bahwa Manyogana berasal dari Pekje yang muncul dalam Kojiki dan Nihonshoki. Ketiga, berdasarkan naskah yang tersimpan di Shōshō-in dan Mokang, Manyogana digunakan pada sekitar abad ke-7. Shōshō-in sendiri adalah rumah harta karun Kyoto Daiji yang berada di Nara. Keempat, berdasarkan berupa pedang Inariyama yang ditemukan di makam kuno Inariyama, bertuliskan aksara Tionghoa Wakatakeru Dayo, yang berarti Kaisar Wakatakeru. Kaisar Wakatakeru sendiri adalah nama lain dari Kaisar Yuryaku. Berikut adalah contoh karya sastra yang menggunakan Manyogana.
satu halaman manuskrip Kojiki yang tersimpan di kuil Shinfukuji. Gambar berikut adalah salinan tahun ke-13 pada zaman Taisho. Selanjutnya, ada Manyoshu, volume 9 Haigami. Manyoshu sendiri adalah koleksi 10.000 puisi yang berisi tentang mitologi, legenda, dan kisah para kaisar dari kaisar pertama, yaitu Kaisar Jimmu. Berikutnya, ada puisi Manyoshu nomor 8 oleh Putri Nukata atau Nukata no Okimi yang berisi Niki Tatsuni Funa Norisemuto Tsuki Mateba Shiomo Kanainu Imawa Kogi Idena, yang berarti di pelabuhan Nikita kami telah menunggu bulan terbit sebelum menaiki kapal kami. Air pasang telah naik. Sekarang, mari kita mendayung. Huruf hiragana. Hiragana merupakan salah satu bentuk penyederhanaan dari huruf manyogana. Secara etimologi, hiragana terbagi menjadi dua, yaitu hira dan gana. Hira bermakna mundar atau mudah, sementara gana dikatakan berasal dari karinoji, yaitu bermakna aksara pinjaman. Pada awalnya, Jepang hanya memiliki huruf kanji yang dikenalkan oleh Tiongkok. Hiragana juga sering disebut sebagai onnade dan terbentuk dari coretan-coretan yang melengkung yang juga disebut dengan kyokusenteki. Menurut suatu sumber, Biksu Gukai atau Kukai lah yang menciptakan hiragana. Beliau bahkan sempat dijuluki Bapak Kebudayaan Jepang. Namun, ada juga di mana sumber lain mengatakan bahwa masih belum bisa ditentukan siapa pencipta huruf hiragana. Huruf hiragana semakin sering digunakan dalam penulisan dokumen setelah terjadi perpindahan ibu kota dari Nara ke Heian. Fungsi hiragana saat itu hanya digunakan oleh wanita untuk menulis surat, puisi, cerita, esai, hikayat, dan lainnya. Dengan demikian, ini merupakan peluang yang baik dalam pengembangan sastra bagi kaum perempuan. Namun pada saat ini, hiragana digunakan untuk menulis huruf bahasa Jepang asli, furigana, dan okurigana. Contoh karya sastra yang menggunakan huruf hiragana. Terdapat Tosaniki, karya Kino Tsurayuki, Makura no Soushi, karya Seisho Nagon, dan Genji Monogatari, karya Murasaki Shikibu. Katakana. Sama seperti hiragana, katakana juga merupakan hasil modifikasi manyogana. Ada yang menyatakan bahwa huruf ini dimodifikasi oleh seorang intelektual Jepang yang bernama Kibino Asomi Makibi. Ada juga yang menyatakan bahwa hingga saat ini pencipta huruf hiragana dan katakana masih belum jelas. Dengan adanya kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sama seperti hiragana, katakana pun belum dapat dipastikan penemunya. Kemungkinan besar kedua huruf ini diciptakan dengan bantuan banyak pihak dan memakan waktu yang cukup lama. Meskipun sama-sama hasil dari modifikasi manyogana, bentuk katakana berbeda dengan hiragana. Katakana terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang lurus, yang disebut dengan chokusenteki. Huruf ini terbentuk dari hasil penyingkatan bagian-bagian pada kanji tertentu, sehingga katakana juga dapat disebut dengan ryakutaigana atau kana singkatan. Meskipun ada asal mulanya, ada juga huruf yang kurang jelas asal-usulnya, seperti huruf su, huruf wa, dan huruf n, memiliki asal-usul yang kurang jelas. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa huruf su
berasal dari bagian kanji shu. Ada juga yang berpendapat bahwa huruf tersebut berasal dari kanji kawa. Fungsi katakana. Pada zaman dahulu, huruf katakana hanya digunakan oleh kaum lelaki. Oleh karena itu, bentuk coretannya tegak dan lurus. Sekarang, katakana digunakan untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang kemudian diserap menjadi bahasa Jepang. Misalnya, nama orang asing, nama negara, dan kota asing, kecuali Cina dan Korea. Dan juga benda-benda dari negara asing. Selain itu, juga digunakan untuk menulis onomatope. Onomatope adalah bentuk kata yang menirukan suatu bunyi atau suara baik dari manusia, hewan, atau benda. Dapat kita simpulkan bahwa huruf kana mulai terbentuk tepatnya saat Jepang memutuskan untuk membangun budaya mereka sendiri akibat menghentikan Kentoshi dan Kenzushi pada saat itu. Karena Tiongkok saat itu mengalami masalah internal, Jepang terpaksa harus menghentikan ekspedisinya. Salah satu hasil yang terbentuk setelah masuk ke zaman Heian bagian pertengahan adalah huruf kana. Huruf kana merupakan huruf yang disingkat dari huruf kanji yang saat itu masih berfungsi sebagai penanda fonetis. Huruf kana yang terbentuk masih berupa huruf manyogana yang kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu hiragana dan katakana. Hiragana dan katakana sebenarnya masih terjadi perubahan fungsi. Hal ini bisa dibuktikan karena hiragana dianggap sebagai tulisan wanita, sementara huruf katakana dianggap sebagai tulisan pria. Namun di masa sekarang, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Baik pria maupun wanita dapat menggunakan kedua jenis huruf tersebut. Dapat kita lihat bahwa saat ini, bahkan hiragana berfungsi untuk menulis huruf asli bahasa Jepang, sementara katakana berfungsi sebagai huruf serapan. Berikut daftar pustaka yang telah kami gunakan. Terima kasih telah melihat presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.